Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja antum berada, terutama jamaah Majelis Sunan Mustafa. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan video ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari kesusahan-kesusahan. Meskipun dalam kondisi seperti saat ini, kita mesti lebih banyak bersabar ya. Semua orang hari ini merasakan sulitnya keadaan, tapi kita perlu menyabar-nyabarkan hati kita sebagai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir Allah, dan peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitaran kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah muliakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung pembacaan kitab Al-Azkar An-Nawawi. Pada pertemuan kali ini kita masih berkaitan dengan azan, di mana pada pertemuan lalu kita membahas tentang cara azan dan iqamah, dan apa yang dibaca ketika azan dan apa yang dibaca ketika iqamah. Nah, pada pertemuan kali ini akan memulai pada babu ma yaqulu man sami'al muazzin wal muqim. Bab apa yang dibaca oleh orang yang mendengarkan orang yang azan dan iqamah ya. Yustahabbu an yaqula, disunnahkan an yaqula man sami'al muazzina wal muqima. Disunnahkan orang yang mendengarkan azan dan iqamat untuk membaca misla qaulihi, seperti yang dibaca oleh muazzin dan iqamah muqim tadi. Muqim artinya orang yang iqamah, muazzin artinya orang yang azan. Jadi disunnahkan bagi kita untuk mengulangi apa yang dibaca oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ulangi juga apa yang dia baca tadi. Kita baca pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita baca pula asyhadu an la ilaha illallah. Illa fi qawlihi, kecuali pada perkataan muazzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali pada perkataan muazzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Artinya selain kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita disunahkan untuk mengulang apa yang dibaca oleh muazzin tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ulangi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ulangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika muazzin baca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fa innahu yaqulu fi duburi kulli lafzatin minha, maka disunahkan bagi kita untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Ya. Hayya 'alas shalah, kata muazzin, kita baca la haula wala quwata illa billah. Wa yaqulu fi qawlihi as-salatu khairum minan naum, dan ketika muazzin membaca as-salatu khairum minan naum, kita membaca sadaqta wa barirta. Sadaqta wa barirta. Singkat sekali. Dalam sebuah redaksi lain disebutkan sadaqta wa barirta wa ana zalika minasyahidin. Tapi yang maksur di sini adalah sadaqta wa barirta. Wa qila yaqulu, ada juga yang membaca sadaqa Rasulullah SAW as-salatu khairum minan naum. Jadi ada juga ulama mengatakan jawabannya ketika muazzin membaca as-salatu khairum minan naum, kita membaca sadaqa Rasulullah SAW as-salatu khairum minan naum. Nah, jadi ada dua versi. Versi pertama, muazzin membaca as-salatu khairum minan naum, kita jawab sadaqta wa barirta. Redaksi yang kedua, sadaqa Rasulullah SAW as-salatu khairum minan naum, kita ulangi kalimat as-salatu khairum minan naum. Wa yaqulu fi kalimatil iqamati, dan pada ketika muazzin dalam iqamahnya membaca qad qamatis shalah, maka kita membaca aqamahallahu wa adamaha wa yaqulu aqiba qawlihi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Dan ketika muazin selesai membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi raditu billahi rabba wa bi Muhammadar Rasulullah wa bil islami dina. Nah, jadi tetapi kata Imam Nawawi ini sanadnya dhaif ya. Nah, jadi begitu. Semua lafaz azan kita jawab persis seperti lafaz azan itu sendiri. Kecuali hayya 'alal la haula wala quwata illa billah. Dan pada salat subuh ada tambahan as-salatu khairum minan naum, taswib. Ketika taswib itu kita membaca sadaqta wa barirta. Begitu juga ketika muazin membaca qad qamatis salatu qad qamatis salah, kita jawab aqamahallahu wa adamaha. Nah, fa iza faragha min al-mutaba'ati fi jami'il azan sallallahu alaihi wasallam salla wa sallama ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai kita menjawab semua bacaan-bacaan muazin tadi, kita mengikuti azan itu dan kita menjawab. Sunnah bagi kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muazin azan, la ilaha illallah. Selesai muazin, kita disunahkan untuk berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, summa qala, kemudian kita disunahkan untuk membaca Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata. Nah, ini kita disunahkan untuk baca. Selawat kita dulu. Kemudian kita membaca Allahumma rabba hazihi da'wati tamma summa yad'u bima syaa min umuril akhirah wad dunya. Setelah itu kita dianjurkan pula untuk mendoakan diri kita apa saja. Berdoalah, minta urusan dunia dan akhirat. Wa rawaina an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, kami riwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza sami'tumul nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Rawahul Bukhari Muslim. Apabila kamu mendengar seruan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang mereka ucapkan. Maksudnya seperti apa yang dibaca oleh muazzin. Wa an Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iza sami'tum, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW mengatakan, iza sami'tumul muazzin, apabila kamu mendengar muazzin, faqulu misla ma yaqul, maka bacalah seperti apa yang dibaca oleh muazzin itu, ikuti. Summa sallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharan, karena siapa saja yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Makna selawatnya Allah ampunan ya, rahmat. Summa sallallahu li alwasilah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, karena sesungguhnya itu ada posisi yang bagus di dalam surga yang tidak layak mendapatkan itu kecuali hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap aku adalah bagian daripada itu. Faman sa'ala liyal wasilah, barang siapa minta wasilah kepadaku, halat lahu asy-syafa'ah, maka wajib baginya mendapatkan syafaat. Nah, wasilah di sini artinya adalah taqarrub ya, pendekatan diri. Jadi redaksinya itu lengkapnya di sini. Pertama, jawab muazan itu. Setelah jawab itu, sallu alayya, berselawat. Setelah berselawat, ya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siapa saja yang melakukan itu, maka dia layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat.
An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Iza qala al-muazzin Allahu akbar, Allahu akbar." Apabila muazzin membaca Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, maka kalian pun membaca Allahu akbar. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muazzin membaca asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Kalian membaca asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dibaca juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab. Summa qala hayya 'alas shalah. Muazzin membaca hayya 'alas shalah. Qala, dijawab, la haula wala quwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah. Kemudian muazzin membaca hayya 'alal falah. Qala la haula wala quwata illa billah. Maka dijawab, la haula wala quwata illa billah. Summa qala Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muazzin membaca Allahu akbar, Allahu akbar. Qala Allahu akbar, Allahu akbar. Maka mau dibaca Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah. Kemudian muazzin membaca la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah. Dijawab Allah ilaha illallah min qalbihi. Dijawabnya dari hati. Bukan jawabnya dalam hati tak keluar suara. Artinya betul-betul dengan keyakinan dalam diri kita menjawab lafaz-lafaz azan itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha besar. Kita yakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, yakini kesaksian kita kepada Allah, kesaksian kita kepada Rasulullah. Karena lafaz azan itu adalah lafaz-lafaz inti dalam agama kita. Ketika menjawab muazzin itu, kita yakini betul jawaban itu. Kita yakini betul lafaz itu. Nah, maka keyakinan betul-betul kita menjawab lafaz itu min qalbihi dakhalal jannah. Maka itu akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, menjadi sebab masuknya dalam surga. Riwayatkan di masjid ataupun di rumah kita. Ketika rapat, berhentilah sebentar, jawablah azan itu, karena di situ ada keutamaan besar yang jangan sampai kita lewatkan. Wa an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man qala hina yasma'ul muazzin." Apabila ketika mendengar muazzin kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu zambuhu, maka Allah akan ampunkan dosanya. Man qala hina yasma'ul muazzin wa ana ashhad. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya. Jadi di antara redaksi lain yang disunahkan untuk kita baca adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Tapi kalau mengikut hadis yang sebelumnya, kalimat ini dibaca ketika kita selesai membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata muazzin, kita pun menjawab. Ya, kita jawabnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Diampunkan dosa orang yang membaca itu. Nah, wa rawaina fi sunani Abi Daud an Aisyah radhiyallahu anha bi isnadin sahihin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza sami'al muazzin, Nabi SAW apabila mendengar muazzin yatashahhadu, bertasyahud, asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa kata Nabi? Wa ana. Itu minimal itu. Wa ana. Artinya, dan aku pun ikut bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku pun bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa ana. Itu minimal. Kalaupun tidak bisa berucap panjang, minimal wa ana. Itu diajarkan Rasulullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", barang siapa yang membaca ketika mendengarkan azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Menguatkan hadis yang sebelumnya, barang siapa yang membaca doa itu selesai azan, maka dia wajib mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sinni an Muawiyah, diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sinni dari Muawiyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sami'al muazzin yaqulu hayya 'alal falah,
Rasulullah ketika mendengar muazin membaca hayya 'alal falah qala Allahumma ja'alna muflihin. Ada tambahan redaksi dari Rasulullah. Allahumma ja'alna muflihin. Allahumma ja'alna muflihin. Singkat saja ya. Itu tambahan bacaan bagi kita, itu redaksi yang berbeda yang diajarkan Rasulullah. Wa rawaina fi sunani Abi Daud an rajulin an Syahrin bin Hausyab. Kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud dari seorang laki-laki dari Syahr bin Hausyab an Abi Umamah, dari Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, atau an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ini juga diriwayatkan dari sebagian Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Bilalan, bahwa Bilal akhaza fil iqamati, ketika dia beriqamah, falamma qala qad qamatis shalah, ketika dia membaca qad qamatis shalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca aqamahallahu wa adamaha. Nabi membaca aqamahallahu wa adamaha. Nah, itu bacaan ketika kita mendengar muazin qamat membaca qad qamatis shalah. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu kana iza sami'al muazin yuqimu. Abu Hurairah ketika mendengarkan muazin yuqim yang qamat, yaqulu Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wa salatul qa'imah. Nah, salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Ini redaksi datang dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika selesai muazin iqamah, dia membaca Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wa salatul qa'imah, sampai situ saja. Lalu dia membaca salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Minimal kita membaca Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ketika muazin iqamat. Iza sami'al muazin awal muqim, apabila mendengar muazin ataupun orang yang iqamah wa huwa yusalli lam yujibhu fi shalah. Kalau kita mendengar muazin ataupun orang yang sedang qamat dan kita sedang solat, jangan pula dijawab. Tidak boleh dijawab. Fa iza salima minhu ajabahu. Apabila dia selesai, dia boleh jawab. Kama yujibuhu man la yusalli. Nah, sebagaimana dijawab oleh orang yang tidak solat. Falau ajabahu fi salati kariha wa lam tubtil salatahu. Kalau dia jawab dalam solatnya, itu makruh, tapi solatnya tidak batal. Ini solatnya tidak batal. Wa hakaza, dan demikian iza sami'ahu wa huwa 'alal khala' la yujibuhu fil hal. Apabila dia mendengar orang azan atau iqamah sedangkan dia dalam WC, dia juga tidak boleh menjawabnya. Fa iza kharaja ajabahu, selesai dia keluar dari WC-nya baru boleh dia jawab. Fa amma iza kana yaqra'ul Qur'an aw yusabbih aw yaqra'u hadisan aw ilman akhar aw ghaira zalika fa innahu yaqta'u jami'a hadza wa yujibul muazzin summa ya'udu ila ma kana fihi. Adapun orang yang sedang baca Quran atau bertasbih atau membaca hadis atau mempelajari sebuah ilmu atau selain aktivitas itu, ketika mendengar muazzin berhenti. Semua aktivitas itu dihentikan dan jawablah azan. Kemudian selesai dijawab azan, baru kembali lagi kepada aktivitas tadi. Di annal ijabata tafutu wa ma huwa fi la yafutu ghaliban. Wa haitsu lam yutabi'hu hatta faragha al-muazzin yustahabbu an yatadaraka al-mutaba' ma lam yutul fasl. Karena kita tidak bisa menjawabnya kalau azannya sudah selesai. Apalagi selesainya sudah lama, kecuali baru selesai sebentar, kita bisa jawab. Tapi kalau sudah lama selesai, nanti muazin kita tunggu ta'lim tadi selesai dulu baru kita jawab, maka kita tak dapat keutamaan tadi. Sedangkan kalau belajar tadi, kita bisa tunda, kita lanjutkan. Sedangkan azan ini adalah, menjawab azan ini ibadah yang terikat ketika ada orang yang sedang azan. Maka kita aktivitas lain kita hentikan dulu sementara. Bab doa ba'dal azan, doa setelah azan. Ada sunnah lain yang perlu kita kerjakan, yaitu ketika selesai azan berdoalah. Jangan ngobrol, jangan bicara hal-hal yang tak penting, tapi habisi waktu kita untuk berdoa. Rawaina an Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Doa yang dibaca antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan waktu ini. Azan, biasanya habis azan kita berdoa.
Doa kita selawat, habis itu Allah marabbah hazir wa titama. Kemudian tambahlah dengan doa lain. Kebutuhan dunia dan akhirat kita, doalah. Nah, kemudian salat sunnah qabliyah kita. Habis qabliyah itu sebelum azan, gunakanlah itu untuk memperbanyak doa, jangan ngobrol. Nah, lalu dalam riwayat Sunan Tirmizi, ya, sahabat bertanya, "Famaza naqulu ya Rasulullah?" Apa yang utama untuk kami minta ya Rasulullah? "Salul afiyah fid dunya wal akhirah." Jadi, redaksi yang paling afdal untuk dibaca doanya adalah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, rawaina an Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan dalam dari Abdullah bin Amr bin As, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala, seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, innal muazzinina yufaddilunana." Orang-orang yang azan itu ya Rasulullah, mereka mendahului kami karena mereka bisa azan, kami tak bisa azan. Jadi mereka enaklah ya Rasulullah dapat pahala banyak, begitulah kurang lebih bahasa kita. Jadi sahabat ini kan tidak semua orang boleh azan. Bilal bin Rabah punya kesempatan azan. Ini sahabat nih irinya karena tak punya kesempatan untuk azan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, "Qul kama yaqulun." Jangan khawatir. Jawab aja persis seperti yang mereka baca. Fa izan tahaita fasal tu'ta. Selesai kamu menjawab pertanyaan jawaban azan, selesai kamu menjawab azan itu, minta sama Allah sesuatu, Allah akan beri. Nah, itu jadi kita tak semua orang dibolehkan azan, suaranya tak bagus. Nah, dan satu azan cukup, jangan rame-rame azan. Maka orang yang cuma mendengar, tidak dikasih azan, jawablah azan itu. Lalu setelah selesai dijawab, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah waktu yang kabul permintaan-permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.